Kuasa. Oh, gini. Oke. Pertama-tama kita semua menghormati Ibu Megawati Soekarno Putri. Pertama, beliau adalah putri daripada proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Karno, yang sangat kita hormati. Yang kedua, beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang keempat. Ya kan? Sangat kita hormati. Nah, yang kelima ya? Yang kelima. Satu, dua, ya kelima. Setelah Gus Dur, mohon maaf kelima. Berkaitan dengan statement bahwa kekuasaan hari ini itu dibentuk oleh Ibu Megawati sendiri selama 10 tahun, karena Pak Jokowi itu pada pemilu presiden tahun 2014 diusung oleh PDIP dan diusung oleh Pak Jokowi dan didukung rame-rame, termasuk kami juga mendukung, dan pada tahun 2019 juga didukung oleh PDIP. Kemudian dikatakan mirip seperti Orde Baru. Saya katakan yang Orde Baru itu siapa, dan ciri-ciri Orde Baru dan tanda-tanda Orde Baru itu apa. Tanda-tanda Orde Baru itu adalah manakala terjadi sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Dulu zaman Orde Baru kekuasaan itu hanya satu partai. Sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada. Kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko perekonomiannya dari Golkar. Kemudian menteri aparatur negara itu dari PDIP. Jadi kalau kemudian dikatakan mirip Orde Baru karena ada mobilisasi ASN, yang paling bertanggung jawab terhadap mobilisasi ASN yang bisa melakukan itu adalah Menteri Menpan ARB, Menpan RB. Dan Menpan RB-nya itu dari, nah saya nggak sebut, dari partai tertentu. Kemudian mobilisasi yang kedua adalah mobilisasi tenaga-tenaga sosial, pelindungan sosial, seperti pendamping PKH yang berpotensi untuk dimobilisasi. Nah, itu juga hanya bisa dilakukan oleh Menteri Sosial. Dan Kementerian Sosial juga tersentralisasi oleh partai tertentu. Kemudian yang bisa dimobilisasi adalah lapas-lapas. Ya kan? Lapas-lapas yang itu juga kita tahu kebetulan menterinya juga datang dari partai tertentu. Kemudian yang nomor 4 adalah para pendamping desa yang bisa mempengaruhi kepala desa. Pembangunan desa diklaim sama ditakut-takutin, kalau nggak ikut nanti nggak akan kebagian pembangunan desa. Itu juga dari menterinya dari partai tertentu. Jadi kalau kemudian pemerintahan hari ini dikatakan Orde Baru, ciri-ciri Orde Baru adalah sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Hari ini tidak ada sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Salah satu ciri-ciri lagi Orde Baru adalah intelijen negara itu dipakai untuk kepentingan menakut-nakutin orang, kemudian membuat fakta integritas supaya memenangkan calon tertentu. Dan saya tahu dan kita semua paham, dan itu dilakukan oleh pasangan tertentu, bukan oleh Pak Jokowi. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa aparatur-aparatur ini juga punya kedekatan dengan pihak-pihak siapa. Jadi saya kira kami menghormati Bu Mega, tapi statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statement statement kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik.
tertentu. Tetapi Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik. Sehingga dengan adanya statement ini menjadi tidak relevan kalau pada hari ini kekuasaan ini dianggap menakut-nakutin, mengancam. Yang mengancam ini siapa? Yang diancam siapa?